Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Nutihan, tutorial online mata kuliah bahasa Indonesia. Pada sesi pertama kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ditinjau berdasarkan faktor, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia disebabkan oleh faktor psikologis, kemudian berdasarkan sifatnya, dan selanjutnya berdasarkan wilayah pemakaiannya. Jika dilihat berdasarkan psikologis, pemakai bahasa daerah di Indonesia bersedia secara sadar bahasa Melayu ini dipakai sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, bahasa Melayu sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan untuk berdasarkan wilayah pemakaiannya, bahasa Melayu ini telah dipakai dalam penyebaran agama oleh para pendeta, pastor, dan dipakai di lembaga pendidikan, undang-undangan, dan oleh pemerintah Hindia Belanda. Makanya kalau ditanya yang mana bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Melayu dialek Riau. Karena ada pertanyaan seperti ini, yang mana nih bahasa Indonesia? Kita jawab langsung ya, bahasa Melayu dialek Riau, yang di dalamnya terdapat beberapa kata-kata bahasa asing dan bahasa daerah. Kapan bahasa Indonesia ini kita sepakati? Ya pada saat Kongres Pemuda pada 1928 tanggal 28 Oktober. Kemudian kita perhatikan fungsi dan peranan bahasa Indonesia. Pertama, sebagai bahasa resmi negara. Di dalamnya digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kedua, penghubung pada tingkat nasional. Ketiga, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terkait fungsi dan peranan bahasa Indonesia, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di dalamnya ada pasal tersendiri dan bagian tersendiri menjelaskan pemanfaatan bahasa Indonesia. Karena ditinjau dari fungsinya, bahasa Indonesia ini fungsi sebagai bahasa resmi negara dan sebagai bahasa nasional. Kita perhatikan di dalam dunia pendidikan, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, itu wajib digunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat lagi di kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Keempat, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kedudukannya sebagai bahasa nasional itu sangat terasa pada bagian kedua, identitas nasional. Karena identitas kita sebagai warga negara Indonesia bisa dilihat dari kartu tanda penduduk ataupun bahasa sendiri. Dan ada peraturan ataupun perundang-undangan tersendiri yang mengatakan syarat warga negara asing yang ingin diterima sebagai warga negara Indonesia adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan, jelas ya, bahasa Indonesia ini dipakai untuk pemersatu dari suku A, suku B, dan suku C. Pada saat berkomunikasi digunakanlah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ada ragamnya, ada ragam baku dan ragam tidak baku. Jika kita lihat berdasarkan teori, bahasa Indonesia baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi yang resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan terkait oleh tulisan baku, ejaan baku, kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafaz baku. Indikator bahasa Indonesia sebagai bahasa baku kita cek aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katanya baku enggak. Kemudian terkait ejaannya kita
lihat di EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian terkait gramatikalnya, kita perhatikan di tata bahasa baku. Dan dari segi pengucapannya harus seragam. Bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku? Pertama, fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Selanjutnya, penanda kepribadian, penambah wibawa, dan sebagai kerangka acuan. Jika kita lihat sebagai fungsinya bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi, itu pemanfaatannya baik lisan maupun tulisan. Kalau dalam bentuk lisan, setiap pidato pejabat negara dari level A sampai paling tinggi itu merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan. Begitu juga dalam, intinya ada dua tadi. Bahasa Indonesia dipakai dalam dokumen negara, baik itu perundang-undangan ataupun ke level peraturan yang terkecil. Itu juga yang lisan. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa baku itu ditetapkan melalui keputusan Presiden pertama kali ya, pada tahun 1972. Kemudian dijabarin lagi menjadi lebih luas di dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 1987 dan diubah lagi dinamakan menjadi Ejaan Bahasa Indonesia ataupun EBI pada 2015. Kita bahasa Indonesia ada berapa kali perubahan ejaan, mulai dari ejaan kita gunakan ejaan pertama kali ejaan Suandi, kemudian kita pakai ejaan Melilu, kemudian ada ejaan Pembaruan, ejaan yang disempurnakan, dan yang terbaru kita pakai adalah ejaan Bahasa Indonesia. Ditinjau berdasarkan alasannya, bahasa EID menjadi EBI disebabkan ya pertama adanya kemajuan dalam berbagai bidang ilmu, dan yang kedua adalah memantapkan fungsi bahasa Indonesia. EID sendiri ini diganti menjadi EBI sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Untuk lebih lengkapnya apa saja yang terbaru dalam EBI ataupun Ejaan Bahasa Indonesia, ada saya lampirkan file berupa tulisan saya di media massa. Silakan peserta perkuliahan tutorial untuk membacanya. Terakhir dari saya mengharapkan peserta tutorial aktif melaksanakan tutorial online ini, baik dari diskusi, tugas, jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena nilai tutorial ini akan berpengaruh 30% pada nilai akhir perkuliahan. Dan daripada itu, saya minta juga kedewasaannya, jangan sampai ambil dari internet kemudian dipindahkan ke jawaban. Itu saya tidak suka. Akan tetapi coba dibahasakan dengan bahasa sendiri baru boleh. Kemudian yang paling penting, kita dari Universitas Sumka telah menyediakan yang namanya modul perkuliahan. Itu aja yang dibaca, karena itu juga akan keluar di ujian akhir semester. Baik, inilah dari saya sesi pertama. Kita jumpa lagi minggu depan pada sesi ke-22. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.